Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 KKN-DR UIN Sumatera Utara. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai relasi agama dan kesehatan. Relasi itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relasi adalah hubungan, berhubungan, pertalian. Contohnya, banyak relasi atau dengan orang lain. Selanjutnya, saudara tentu setuju bahwa agama sangat penting perannya bagi kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, kita sebagai manusia memerlukan pedoman dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan agar selalu berada di jalan yang benar, yaitu dengan mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan serta kemungkaran. Pedoman tersebut dinamakan agama, yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita sebagai umat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta. Agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Selanjutnya, kesehatan merupakan salah satu bentuk rahmat yang besar untuk umat manusia sebagai modal besar dalam kehidupan. Sebab tanpa kesehatan, manusia tidak dapat menjalankan tanggung jawab yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat, yang artinya terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka kesehatan merupakan kondisi ataupun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit maupun gangguan fisik ataupun psikis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, agama dan kesehatan memiliki beberapa pola hubungan, yaitu yang pertama, saling berlawanan. Agama dan kesehatan berpotensi untuk mengalami perbedaan di mana pada pandangan agama tertentu, cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis melanggar hukum agama. Misalnya, Islam beranggapan bahwa terapi dengan urin merupakan sesuatu yang najis, tetapi di dalam dunia medis itu tidak apa-apa. Yang kedua, saling mendukung. Agama dan kesehatan juga berpotensi untuk saling mendukung, di mana sebagai contoh, pada saat calon jemaah haji akan mendapatkan general check-up supaya perjalanan hajinya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, saling melengkapi. Yang dimaksud di sini ialah adanya peranan agama sebagai pengkoreksi atas praktik kesehatan atau sebaliknya. Sebagai contoh, di dalam Islam, kalau berbuka puasa dianjurkan berbuka dengan memakan makanan yang manis-manis. Tetapi di dalam dunia kesehatan itu bukan sebuah keharusan, hanya saja sebagai pemulihan kondisi tubuh sehingga tidak kaget ketika menerima asupan yang lebih banyak. Yang keempat, saling terpisah dan bergerak.
dalam kewenangannya masing-masing. Agama dan kesehatan juga berpotensi untuk jalan sendiri-sendiri karena tidak adanya kesesuaian antara konsep agama dan juga konsep ilmu kesehatan. Selanjutnya, aspek kesehatan dalam agama. Dalam mengkaji aspek kesehatan dalam agama ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ajaran agama secara normatif, yaitu agama memberikan ajaran atau panduan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, ajaran agama yang real atau tampak dari sisi perilaku nyata. Ada penganut agama yang tidak memperhatikan kesehatan. 1. Pengaturan pola makan. Agama Islam sudah lama mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makan makanan yang baik dan halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selain mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, Islam juga merupakan agama yang suci. Untuk itu, agama juga mewajibkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, pakaian, maupun lingkungan. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha thayyibu yuhibbut thayyib, nazifu yuhibbun nazafah, karimu yuhibbul karam, jawadu yuhibbul jud, fanazzifu afaniyatakum. Artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih atau suci dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai kebagusan. Bersihkanlah rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi dari Sa'ad. Manfaat agama dalam kesehatan. Yang pertama, sumber moral. Agama memiliki fungsi yang strategis untuk menjadi sumber kekuatan moral baik bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun untuk tenaga kesehatan. Bagi orang yang beragama, mereka memegang keyakinan bahwa perlakuan Tuhan sesuai dengan persangkaan manusia kepadanya. Yang kedua, sumber keilmuan. Sejalan dengan agama sebagai sumber moral, agama pun dapat berperan sebagai sumber keilmuan bagi bidang kesehatan. Yang ketiga, amal agama sebagai amal kesehatan. Seiring dengan pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pola pikir yang dianut dalam wacana ini adalah all for health, yaitu sebuah pemikiran bahwa berbagai hal yang dilakukan individu, mulai dari bangun tidur, mandi pagi, makan, kerja, rehat sore hari, sampai tidur lagi, bahkan selama tidur pun memiliki implikasi dan kontribusi nyata terhadap kesehatan.